Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Siti Nurlaili, NIM T 2017-1298, Prodi PAI Fakultas Tarbiyah. Di sini Ibu akan mengajar kalian tentang bab 5. Ibu harap kalian tetap semangat walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, yaitu bab 5 tentang berpedoman pada sumber hukum Islam. Sebelumnya, Ibu akan tanya, apakah kalian pernah memahami atau mempelajari tentang berpedoman pada sumber hukum Islam? Oke, sekarang Ibu akan mencoba untuk menjelaskan kepada kalian tentang bab 5 berpedoman pada sumber hukum Islam. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan tentang kompetensi dasar atau KD dari materi berpedoman pada sumber hukum Islam, agar kalian memahami kompetensi dasar dari bab 5. 3.8 menganalisis kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. 4.8 mendeskripsikan macam-macam sumber hukum Islam. Lanjut, untuk indikator pencapaian kompetensi atau IPK, di sini terdapat 3 bagian. Yang pertama, menjelaskan pengertian Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Yang kedua, menyebutkan macam-macam hadis, pembagian hadis, dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Dan yang ketiga, menjelaskan hikmah menjadikan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Nah, masuk di poin pertama, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Di poin A, Al-Quran. Ada yang tahu pengertian dari Al-Quran? Oke, Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam sekaligus sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Dan secara bahasa, Al-Quran itu berasal dari kata qoro'a, yang berarti bacaan atau dibaca. Sebab Al-Quran itu merupakan kitab yang wajib dibaca dan dipelajari oleh orang yang mengimani kebenarannya. Jadi sudah paham ya pengertian dari Al-Quran? Ibu akan lanjut untuk poin B, pengertian dari hadis. Hadis secara bahasa adalah berita atau sesuatu yang baru. Sedangkan secara istilah, hadis itu segala perkataan, perbuatan, maupun takrir yang dilakukan Rasulullah SAW. Dan untuk yang poin C, ijtihad. Menurut bahasa, ijtihad itu memiliki akar kata yang sama dengan kata jihad, yaitu jud yang berarti bersungguh-sungguh dan jad yang berarti sulit. Lanjut, poin yang kedua, macam-macam hadis. Di sini terdapat 4 macam hadis. Yang pertama, hadis qauliyah, yaitu perkataan Rasulullah SAW yang menjelaskan hukum-hukum agama dan maksud isi Al-Quran, serta berisi peradaban, hikmah, ilmu pengetahuan, dan juga menganjurkan akhlak yang mulia.
Dan yang kedua, hadis fi'liyah, yaitu perbuatan Rasulullah SAW yang menjelaskan cara melaksanakan ibadah, misalnya cara sholat, haji, berwudu, dan sebagainya. Dan yang ketiga, hadis takririyah, yaitu berdiam dirinya Rasulullah SAW ketika beliau melihat suatu perbuatan dari para sahabat, baik perbuatan tersebut dikerjakan di hadapan Rasulullah SAW atau tidak. Akan tetapi, berita mengenai perbuatan tersebut sampai kepada Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, hadis hamiyah, yaitu sesuatu yang dihendaki Rasulullah SAW, akan tetapi belum sempat terlaksana. Contohnya adalah puasa pada tanggal 9 Muharram. Jadi sudah paham ya dari sini tentang macam-macam hadis. Ibu lanjut untuk poin yang ketiga, pembagian hadis. Terdapat 2 bagian hadis. Yang pertama hadis mutawatir dan yang kedua hadis ahad. Hadis mutawatir yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang tentang sesuatu yang dipercaya oleh panca inderanya, yang menurut kebiasaan dan mereka tidak mungkin berbuat dusta dikarenakan banyaknya jumlah mereka. Dan yang kedua hadis ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang akan tetapi tidak mencapai tingkatan mutawatir. Dan hadis ahad ditinjau dari segi kualitasnya dapat dilihat dari mutu periwayatan atau sifat orang-orang yang meriwayatkannya. Lanjut untuk poin yang keempat, fungsi hadis. Di sini terdapat 3 fungsi. Yang pertama, sebagai bayan takrir, yaitu menguatkan hukum yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran, sehingga satu hukum memiliki 2 dalil. Yang pertama yaitu nas Al-Quran dan yang kedua nas hadis. Dan yang kedua sebagai bayan tafsir, yaitu memberikan rincian dan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum atau global. Semisal ayat Al-Quran yang memberitakan sholat, menunaikan haji, atau membayar zakat. Semuanya itu masih bersifat umum. Dan yang terakhir sebagai bayan tasri, yaitu menetapkan hukum yang tidak didapati dalam Al-Quran. Misalnya diharamkan untuk menghimpun dalam pernikahan seorang wanita dengan bibinya. Itu sebagai contoh dari bayan tasri. Apakah sudah paham dari sini tentang fungsi hadis yang Ibu jelaskan tadi? Oke, sekarang kita lanjut untuk poin yang selanjutnya, yaitu 5. Hikmah menjadikan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Terdapat 5 bagian. Yang poin A, tidak tersesat dalam berperilaku sesuai tuntunan agama Islam. Poin B, menjadikan diri sebagai orang yang taat beribadah dengan penuh ketulusan. Dan poin C, terbiasa membaca dan mengkaji Al-Quran serta hadis. Poin D, selamat dari azab dan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sudah mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dan poin yang terakhir, poin E, memperoleh kebahagiaan hidup dunia karena sudah mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, dan tentunya juga memperoleh kebahagiaan di akhirat dan
terwujudnya perilaku akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi bagaimana untuk penjelasan dari Ibu tentang materi bab 5 berpedoman pada sumber hukum Islam untuk poin pertama sampai poin terakhir? Apakah kalian sudah paham? Oke, jika kalian sudah paham, Ibu harap kalian tetap semangat dalam belajar menuntut ilmu, walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung. Next, thanks for your attention. Terima kasih untuk pengertiannya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.